will be fired upon. Sirs, secure yourselves. Unidentified aircraft. You're in restricted airspace. Open fire! Mr. President, sir! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Head of State. Film ini mengisahkan tentang dua pemimpin negara yang terlibat dalam persaingan publik yang sengit antara Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris. Keduanya memiliki hubungan yang tegang yang mengancam hubungan bilateral kedua negara mereka. Namun situasi berubah drastis ketika mereka menjadi target dari musuh asing yang kuat dan kujang. Oke guys, tidak usah berlama-lama lagi dan inilah Head of State. Hey fellas, how's it going? Классные котлы. Read the room. Film diawali dengan diperlihatkannya para warga yang sedang melakukan tradisi Lato Matina di Spanyol. Di samping itu, seorang wartawan bernama Noel Bisset sedang meliput mereka yang masuk ke dalam salah satu tradisi tahunan terbesar di dunia. Namun ternyata Noel bukanlah seorang wartawan, melainkan seorang agen MI6 yang ditugaskan bersama kelompoknya untuk memburu seorang buronan kelas paus yang bernama Viktor Gradov. Saat Gradov menampakkan dirinya, Noel menyuruh kelompoknya untuk memastikan apakah pria tua di hadapan mereka adalah Gradov. Sayangnya karena CCTV tidak bisa memindai lebih dekat dan orang yang berpakaian sama seperti Gradov banyak berkeliaran, mereka terpaksa harus meminta izin pada kantor pusat guna memasuki sistem Eselon. Pimpinan pusat yang bernama Adam yang mendapat laporan tersebut langsung mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam sistem keamanan rahasia Eselon. Sesaat kemudian muncul sebuah mobil van yang melintas dan berhenti di samping mobil kelompok Noel. Noel yang merasa ada hal yang janggal pun segera memerintahkan seluruh kelompoknya untuk bersiap-siap. Akan tetapi sangat disayangkan sebuah peluru terlebih dulu menembus salah satu orang kelompok Noel hingga aksi baku tembak pun terjadi. What are you? Lalu seorang hacker handal yang bernama Arthur Hammond ditugaskan untuk memasuki dan meretas sistem Eselon. Namun sayangnya saat Noel akan menghentikan mereka, tiba-tiba muncul seseorang yang menembak Noel. Sementara itu, di sisi lain terlihat seorang Perdana Menteri Inggris yang bernama Sam Clark terbangun dari tidurnya dan melihat sebuah berita dari Presiden Amerika yang bernama Will Derringer yang baru saja tiba di wilayahnya sebelum pertemuan NATO dan menghadiri konferensi pers. Dari siaran di televisi diketahui ternyata Will merupakan seorang aktor film ternama yang sangat hebat dan digemari banyak orang.
Pagi harinya, Sam pergi berolahraga sembari mendengarkan berita tentang krisis yang terjadi di Polandia sekaligus beberapa agen MI6 yang gugur di Spanyol. Mendengar nama Nol yang juga mate, Sam seketika lemas dan mengakhiri kegiatannya. Beberapa waktu kemudian, di istana Buckingham, terlihat keluarga kerajaan yang menjamu Will beserta para warga yang sangat antusias menyambut kedatangan Will. Semua itu membuktikan kalau hampir seluruh masyarakat London menyukai Will. Lalu setelah itu, Will bersama anak dan istrinya yang bernama Kate Derringer dihampiri oleh asisten Will yang bernama Simon Bradshaw yang menyuruh Will untuk segera bersiap-siap. Sama halnya dengan Will, Sam kini berada di ruangan lain dan sedang bersiap-siap untuk melakukan konferensi pers bersama asistennya yang bernama Jack Gordon. Saat Will sedang berjalan melalui lorong bersama anggotanya, dia tidak sengaja berpapasan dengan Sam. Ternyata mereka berdua kini harus melakukan konferensi pers. Semua itu agar mencari tahu siapa yang layak menjadi pimpinan NATO. Meski terlihat kalau semuanya baik-baik saja, tetapi di dalam diri Will maupun Sam mereka ingin menjadi pemimpin NATO. Maka dari itu sebelum tampil, Will menyuruh Sam untuk tidak membahas kejadian tragis di Spanyol. My guy. Dalam konferensi pers hari ini, Will maupun Sam saling membalas perkataan mereka. Bahkan mereka berdua saling menepis satu sama lain pernyataan yang mereka anggap tidak sejalan. Setelah beberapa pertanyaan diajukan, muncul sebuah pertanyaan dari Jack yang menanyakan soal spekulasi operasi Spanyol yang gagal total. Mendengar pertanyaan tersebut, Will langsung menjawab kalau dia akan berusaha keras bersama para pasukan khusus untuk melakukan misi pembalasan. Pernyataan itu pun ditepis langsung oleh Sam yang berkata kalau mereka butuh waktu untuk melancarkan misi tersebut karena orang yang berurusan dengan mereka bukanlah orang sembarangan. Atas perbedaan pendapat itulah Will segera menghampiri Sam setelah konferensi pers berakhir. Demi sebuah pencitraan agar mereka tidak dipandang buruk, Jack maupun Bradshaw menyarankan mereka berdua untuk menaiki pesawat pribadi secara bersamaan dan melambaikan tangan di hadapan para wartawan. Right now we need him more than he needs us. Mr. Prime Minister, fly with me aboard Air Force One. Take the flight. Sementara di sisi lain terlihat Gradov emosi karena salah satu anak buahnya yang merupakan sniper tidak becus saat menjalankan misi di Spanyol dan langsung dijunuh oleh Gradov. Sit down. She was a Gadalka. She saw mine and said that one day. Beberapa jam kemudian terlihat Sam dan Will dengan senyum palsu mereka perlahan menaiki pesawat, bersalaman dan melambaikan tangan di hadapan para wartawan. Saat pesawat itu lepas landas, Will mengajak Sam untuk video call bersama istri dan anaknya. Hingga ketika mereka tiba di suatu ruangan, tanpa sepengetahuan mereka, seorang kru kapal yang bertugas di dapur menyerang para pasukan khusus yang berada di ruang kontrol. Akibat tindakan tersebut, akhirnya kelompok Gradov berhasil mendekati pesawat yang ditumpangi Will dan juga Sam. Menyadari ada hal yang tidak beres di tengah perdebatan mereka, Will yang melihat sebuah pesawat berada sangat dekat dengan mereka, segera mengajak Sam untuk pergi dan tidak lama kemudian kekacauan pun terjadi. Open fire! Mr. President, sir! Go! Go!
Karena keadaan yang tidak memadai, seorang pengawal menyuruh mereka berdua untuk terjun dan pergi ke rumah aman CIA yang terletak di Polandia. Get to Golden Mountain Mining Company! And yours is to survive! What about all these people? Sementara itu, di sisi lain, sebuah berita tersiar di mana berita tersebut menayangkan kalau pesawat yang ditumpangi Sam dan juga Will mengalami sebuah kecelakaan. Karena kejadian itu, beberapa pimpinan NATO harus melakukan perundingan besar, dan orang yang ditunjuk untuk memimpin sementara waktu adalah wakil Will yang bernama Elizabeth Kirk. Walau sebelumnya mereka sempat terlibat perdebatan, saat ini Will dan Sam lebih menyampingkan ego mereka masing-masing dan memutuskan untuk bekerja sama. Would you just help me down for Christ's sakes, please? Great! Hingga di dalam perjalanan, mereka melihat kekacauan yang terjadi akibat kecelakaan pesawat yang mereka tumpangi sebelumnya. Sementara itu, di Italia terlihat Elizabeth yang memimpin sebuah rapat bersama para petinggi NATO. Karena sistem eselon sebelumnya diretas oleh kelompok Gradov, Elizabeth dan Adam pun secara bersamaan berencana untuk memperbarui sistem eselon. Mengetahui hal tersebut, Arthur yang hebat dengan cepat melakukan proses peretasan. Hingga setelah Adam dan juga Elizabeth meriset ulang eselon, tidak tahu bagaimana Arthur dapat mengambil alih sepenuhnya sistem eselon dan membuat sistem eselon tidak dapat diakses oleh Elizabeth dan juga Adam. We are now in control of it. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, Sam dan juga Will tiba di sebuah pedesaan. Mereka berdua yang melihat sebuah mobil terparkir berniat untuk mencuri mobil tersebut. Sayangnya, keberadaan mereka diketahui oleh sekelompok pemuda berandalan yang langsung menyerang mereka. Классные котлы. Read the room. Dan tidak lama kemudian muncul seorang wanita paruh baya yang menghentikan keributan tersebut. Disitulah Sam dan Will meminta maaf sekaligus meminta wanita itu untuk mau mengantarkan mereka melalui perbatasan menuju ibu kota Warsawa. Dengan baik hati, wanita itu mau mengantarkan mereka walau Sam dan Will harus duduk berdampingan dengan para domba. Setelah berjam-jam melalui perjalanan, mereka akhirnya tiba di perbatasan. Disitulah keberadaan Will dan Sam hampir saja diketahui oleh penjaga perbatasan. Untungnya wanita itu dapat mengalihkan perhatian dengan cara memberikan salah satu dombanya pada si penjaga. Kemudian Will dan Sam akhirnya tiba di lokasi dengan selamat. Pada kesempatan itulah si wanita berkata kalau dia sangat senang membantu Will yang dia tahu sebagai Presiden Amerika yang sangat bijak. Setelah berpisah dengan wanita itu, mereka berdua kemudian memasuki rumah aman CIA. Tapi sangat disayangkan keberadaan mereka diketahui oleh Gradov yang langsung mengutus para anak buahnya untuk menyerang mereka. Saat sudah berada di rumah aman, Sam dan juga Will disambut oleh penjaga di sana yang bernama Marty Comer yang kemudian membawa mereka masuk. Ternyata Marty sangat menggemari Will sehingga dia pun begitu bersemangat saat mengetahui Will masih hidup. Disitulah Marty menunjukkan sebuah berita pada Will dan juga Sam kalau sistem eselon telah disabotase. Sesaat kemudian alarm pun berbunyi, pertanda mereka telah kedatangan tamu.
Ternyata itu adalah para anak buah Gredov yang berhasil tiba dan mendobrak masuk. Dengan cepat, Marty pun segera membuka ruang penyimpanan senjata dan menyuruh Will beserta Sam untuk bersiap-siap. Sebelum bertempur, Marty meminta Sam dan Will untuk pergi ke sisi kiri dan memukul sebuah lukisan yang bisa membuka jalan rahasia untuk mereka berdua melarikan diri. Setelah memberitahu mereka, Marty mengambil sebuah monitor CCTV guna memantau para anak buah Gredov. No, this way. You said right. Oh, God damn it. Walaupun mereka berdua berhasil selamat dan keluar dari rumah aman, namun sayangnya Sam dan Will justru bertemu dengan dua anak buah Gredov yang berjaga di luar. Untungnya tidak lama kemudian muncul sebuah mobil polisi yang menabrak para penjahat itu. Saat dihampiri, ternyata orang yang menyelamatkan mereka adalah Noel yang ternyata masih hidup. Mengetahui hal tersebut, Noel maupun Sam, mereka sama-sama terkejut karena sama-sama mengira kalau orang yang ada di hadapannya telah mati. Ternyata beberapa waktu lalu, Noel berhasil selamat dari peristiwa naas di Spanyol dan pergi menyelidiki kelompok Gredov sendirian hingga tiba di tempat itu. Di hadapan mereka berdua, Noel menjelaskan alasan Gredov menyabotase sistem Eslon yang tidak lain semua itu agar dia bisa mengembangkan proyek nuklir yang bisa mengakibatkan perang dunia ketiga. Akan tetapi, meski Gredov berhasil menyusupi sistem keamanan Eslon, dia harus mendapat persetujuan dari petinggi NATO. Dan di situ diketahui bahwa Gredov tidaklah bekerja sendirian, melainkan dibantu oleh anaknya yang ternyata adalah salah satu mata-mata di antara para petinggi NATO. Sementara itu, di tempat lain, alih-alih membicarakan rumah aman CIA yang diserang dan bisa jadi kalau Sam beserta Will masih hidup, Elizabeth justru menyuruh Bradshaw untuk segera bersiap-siap dan mengundang sebagian petinggi NATO untuk melakukan rapat untuk membahas rencana lain. Kembali ke Noel dan yang lain yang saat ini berniat untuk pergi ke suatu tempat menggunakan kereta api. Sayangnya, aksi mereka terekam oleh kamera pengintai yang langsung mengirimkan sinyal pada sistem keamanan Eslon. Tepat di suatu tempat, lebih tepatnya di Austria, Noel menjaga Sam dan juga Will yang sedang beristirahat. Ketika Will dan Sam sedang membicarakan misi serta rencana mereka selanjutnya, tiba-tiba Arthur dan salah satu anak buah Gredov datang menyergap mereka. Shit! Whoa, we can talk this out. Tetapi tanpa diduga, Arthur yang sebenarnya memihak pada mereka justru menembak anak buah Gredov dan Arthur juga terkena tembakan dari pria itu. Sembari menahan rasa sakitnya, Arthur menjelaskan kalau dia terpaksa harus menjadi kaki tangan Gredov karena keluarganya diancam. Karena Gredov telah mengetahui keberadaan mereka, Arthur menyuruh mereka bertiga untuk turun sebelum tiba di stasiun berikutnya. Mereka juga ditugaskan untuk memasuki sebuah gedung di salah satu wilayah di pusat kota Kroasia, lebih tepatnya di Jalan Lavaška. Sebelum Arthur menghela nafas terakhirnya, Arthur menulis sebuah kode di lengan Will yang bisa menjalankan sebuah program yang telah dia rancang menggunakan komputer yang telah disediakan di gedung tersebut. Do something good for a change.
Karena kereta melaju sangat kencang, sempat terjadi perdebatan di antara mereka bertiga. Tetapi daripada harus mati diberondong peluru oleh anak buah Gredov, mereka bertiga terpaksa melompat dari kereta yang masih berjalan. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, bukannya memikirkan hal yang seharusnya mereka pikirkan saat ini, Elizabeth justru membicarakan hal yang tidak-tidak, seperti harus memperkuat dan membuat lebih ketat sistem keamanan NATO. Akhirnya, kebanyakan dari para petinggi tidak sejalan dengan Elizabeth dan pergi meninggalkannya. Beberapa waktu setelah itu, setibanya Will, Sam, dan Noel di suatu tempat, Noel bergegas mengajak Will dan Sam untuk pergi menuju lokasi yang sebelumnya ditunjuk oleh Arthur. Di lokasi itu, awalnya mereka bertiga tidak menemukan apapun dan menganggap Arthur adalah seorang pembohong. Akan tetapi, setelah diselidiki lebih lanjut, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang terdapat di gedung itu. Ternyata itu adalah perangkat yang sebelumnya disiapkan oleh Arthur untuk mengaktifkan sistem operasinya. Namun sayangnya, sebelum mereka mengaktifkan sistem tersebut, beberapa anak buah Gredov tiba di lokasi. Kemudian, Noel dan Will menemukan sebuah nama yaitu Bradshaw yang selalu berkomunikasi dengan Gredov. Disitulah Will merasa kalau Bradshaw bukanlah pelakunya karena dia tahu bagaimana asistennya itu bekerja. Belum juga pembicaraan mereka berakhir, muncul sebuah helikopter anak buah Gredov yang menyeret mereka berdua. Melihat kejadian naas tersebut, Noel yang emosi mengajak Will untuk segera terjun dan menyelamatkan diri. Semua itu dia lakukan agar Noel bisa membalaskan dendamnya atas kematian Sam barusan pada Gredov. Di dalam helikopter, dua orang pasukan yang disewa Gredov mendapat pesan dari orang lain yang menyuruhnya untuk menjunuh Gredov. Menyadari kalau dirinya telah dikhianati, Gredov pun menjunuh dua pasukan tersebut. Beberapa waktu kemudian, dengan menggunakan sebuah perahu yang terparkir di dermaga, Noel membawa Will untuk segera pulang ke negaranya. Ketika di tengah perjalanan, Noel bercerita dan berkeluh kesah tentang kematian Sam barusan. Ternyata Sam adalah mantan kekasih Noel yang sangat dia cintai. I'm sorry. Pagi harinya, Will menghubungi Elizabeth yang tampak syok saat mengetahui kalau Will masih hidup. Dalam panggilan itu, Will meminta Elizabeth untuk memperlambat acara rapat pentingnya karena dirinya sebentar lagi akan tiba dan memimpin rapat tersebut. Setelah panggilan itu berakhir, Will dijemput oleh pengawalnya. Tetapi lagi-lagi ternyata itu semua jebakan yang sengaja dirancang agar salah satu orang pengawal sewaan seseorang yang ternyata adalah anak buah Elizabeth agar dapat menjunuh Will dengan mudah. Tanpa sepengetahuan mereka, Gredov juga memerintahkan para anak buahnya untuk menjunuh Will. Mereka semua pun bekerja sama melawan dan menghadang para anak buah Gredov.
Setelah bersikeras melawan dan melumpuhkan seluruh anak buah Gredov, akhirnya mereka tiba di lokasi. Disitulah Will yang sudah tahu kalau pengkhianat di antara mereka adalah Elizabeth langsung membeberkannya di hadapan para petinggi NATO. Akan tetapi, tidak lama kemudian, tiba-tiba Gredov yang sadar kalau orang yang berkhianat padanya adalah Elizabeth langsung menembak wanita itu hingga terjadilah kekacauan di situ. Melihat Noel yang ikut andil dalam pertempuran itu, Sam dan juga Will tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk menangkap Gredov dan lebih memilih untuk ikut membantu Noel. Saat Noel bertarung dengan salah satu anak buah Gredov, mereka berdua fokus mengejar Gredov yang pergi ke suatu ruangan. Di samping itu, Will dan juga Sam akhirnya berhasil memojokkan Gredov. Back up! Ketika Gredov menaiki helikopter dan hendak pergi, mereka berdua pun kemudian melancarkan sebuah aksi yang terdapat di dalam salah satu film yang pernah dibintangi Will. But if I should take my 2 bulan kemudian, setelah berhasil mengambil kembali sistem keamanan Eslon dan karena peristiwa sebelumnya, hubungan Will dan Sam yang dulu renggang kini menjadi semakin erat. Di waktu yang bersamaan, secara tidak disangka, Marty yang telah dianggap mati dalam peristiwa beberapa waktu lalu ternyata masih hidup. Dan di situ diketahui kalau Marty ini merupakan seorang agen rahasia yang bernama Agent Comer. Nice to meet you, Agent Comer.